Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di diskusi kali ini mengenai tema yang sangat penting, yaitu bagaimana peran ilmu teknologi dan pengetahuan seperti deepfake harus dikendalikan oleh nilai kemanusiaan itu sendiri agar tidak menjadi bencana bagi manusia lain. Bagaimana kelanjutan diskusi kami? Simak terus videonya sampai akhir. Bye-bye! Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting, yaitu bahayanya ilmu tanpa nilai. Sebagaimana dalam jurnal Kontrol Nilai Terhadap Sains, Muhammad Zaini telah mengingatkan kepada kita bahwa sains pada dasarnya ada bersifat netral. Dia hanya akan menghasilkan kebenaran, yaitu berupa benar atau salah. Tetapi ketika sains tidak dikontrol dengan moral dan nilai kemanusiaan, maka dia dapat menjadi atau berubah menjadi malapetaka. Sebagaimana contoh klasiknya adalah bom atom, yang dimana awalnya merupakan pencapaian tetapi menimbulkan hancuran yang sangat besar. Inilah bukti bahwa iptek tanpa moral, tanpa nilai moral hanyalah alat yang menunggu untuk disalahgunakan. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa nilai kemanusiaan berfungsi sebagai kontrol dalam sebuah pengawasan agar ilmu tidak dapat atau tidak digunakan untuk merusak, tetapi digunakan untuk mensejahterakan setiap manusia. Baik, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu Pancasila sebagai arah etika iptek. Pengembangan iptek berdasarkan nilai kemanusiaan menjelaskan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan harus didasarkan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada Pancasila, sila kedua memberikan pedoman, yaitu menjunjung martabat manusia serta menjunjung keadilan dan mengembangkan toleransi. Artinya, teknologi bukan hanya mengejar efisiensi dan keuntungan teknologi, tetapi harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Apakah teknologi ini membuat manusia lebih bermartabat atau malah sebaliknya merendahkan? Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi Pancasila sebagai kompas etika dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk AI. Dalam slide kelompok kami, kasus yang diangkat adalah penggunaan AI deepfake untuk memanipulasi wajah tokoh publik ke dalam penipuan daring. Sebuah tindakan yang jelas melanggar hak privasi dan integritas informasi. Menurut jurnal Deepfake dan Masa Depan Kebenaran, oleh Gunawan Wijaya mengatakan bahwa teknologi deepfake kini menjadi ancaman serius karena mampu menciptakan video atau suara yang sangat realistis tetapi palsu. Akibatnya, masyarakat sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang rekayasa. Deepfake membuktikan bahwa teknologi bukan hanya sekedar kecanggihan, tetapi juga soal dampak moral. Tanpa nilai, teknologi akan menghancurkan kepercayaan publik dan merusak hubungan sosial. Jawabannya, dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi wajib menjunjung martabat manusia, tidak melanggar privasi, tidak memanipulasi, dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemanfaatan teknologi harus merata, tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan harus mengurangi kesenjangan digital. Baik, kesimpulan dari diskusi kami ialah teknologi seperti deepfake, AI, dan inovasi lainnya hanyalah alat. Yang membuatnya berbahaya dan bermanfaat adalah manusia itu sendiri, seperti pada pesan moral yang berbunyi, Kemajuan ilmu tidak dapat dilepaskan dari nilai. Tanpa moralitas, pengetahuan dapat berubah menjadi senjata yang dapat melukai manusia itu sendiri.